Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliki Novelia dengan NPM 2459201051. Jadi pada video ini saya akan membahas hasil sistem literatur review atau SLR yang saya lakukan dengan topik sistem informasi akademik berbasis web dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Adi Wibowo, STMTI. SLR ini mengkaji 5 jurnal nasional yang sudah dipublikasi dan punya doi terverifikasi. Lalu saya tambahkan 1 jurnal usulan sebagai kontribusi penelitian baru yang saya sendiri. Yang ingin saya capai dari pembahasan ini ada 3 hal. Yang pertama, melihat tren penelitian SIA di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. 2, mengidentifikasi apa yang masih kurang atau belum dijawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, memposisikan jurnal usulan saya di dalam peta penelitian itu. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke jurnal-jurnalnya, saya ingin kita punya gambaran dulu kenapa topik ini penting. Kalau kita lihat, kondisi di banyak sekolah menengah di Indonesia, khususnya SMA dan SMK, pengelolaan data akademiknya masih sangat konvensional. Maksudnya, nilai siswa dicatat di Excel, absensi masih pakai kertas, jadwal pelajaran ditempel di papan pengumuman. Dan kalau orang tua mau tahu nilai anaknya, mereka harus datang langsung ke sekolah. Jadi, dampaknya cukup nyata. Informasi lambat tersebar, data tidak konsisten antar unit, dan tenaga administrasi termasuk guru terbebani dengan pekerjaan yang sebetulnya bisa diotomasi. Nah, dari sinilah muncul kebutuhan akan sistem informasi akademik berbasis web yang terintegrasi. Dan itulah yang dikaji oleh kelima jurnal yang akan saya bahas berikut ini. Jurnal pertama ditulis oleh Nur Rahman, dipublikasi di jurnal JISM atau Journal of Information System Management, volume 6 nomor 1 tahun 2024. Judulnya yaitu Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK Al-Islam Surakarta. Konteks penelitiannya cukup familiar. SMK Al-Islam Surakarta masih mengelola semua proses administrasinya secara manual dan tidak terintegrasi, mulai dari pendaftaran siswa, absensi, pelaporan nilai, sampai penyampaian informasi ke siswa dan orang tua, semua masih dikerjakan secara konvensional. Metode yang dipilih adalah waterfall. Dengan analisis sistem menggunakan kerangka PSS, itu singkatan dari Performance Information Economy Control Efficiency dan Service. Pendekatan ini linear, satu tahap selesai dulu baru lanjut ke tahap berikutnya. Hasilnya adalah sistem berbasis web yang berhasil mengintegrasikan keempat proses tadi: pendaftaran, absensi, nilai, dan penyampaian informasi dalam satu platform. Yang perlu dicatat sebagai kelemahannya, sistem ini belum dilengkapi notifikasi real time ke orang tua dan belum ada fitur analitik untuk mendukung pengambilan keputusan akademik. Jurnal kedua ditulis oleh Rizka Arianti yang dipublikasi di JISAMAR, Journal of Information System Applied Management Accounting and Research, volume 8 nomor 4 tahun 2024. Judulnya, Penerapan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development. Khususnya ada di SMK Negeri Pertanian dengan permasalahan yang kurang lebih sama. Belum ada sistem informasi yang memadai, semuanya masih konvensional. Yang menarik dari jurnal ini adalah pilihan metodenya RAD atau Rapid Application Development. Ini berbeda dengan waterfall. RAD lebih menekankan kecepatan dan keterlibatan pengguna sejak awal. Tahap requirementnya planning, user design, konstruksi, lalu cut off. Jadi hasilnya cukup komprehensif. Sistem mampu mengelola data guru. Kemudian siswa, mata pelajaran, nilai, jadwal mengajar, dan informasi akademik lainnya. Namun, ada keterbatasan yang cukup krusial karena RAD sangat bergantung pada keterlibatan pengguna yang intens. Prosesnya bisa terhambat jika pengguna tidak konsisten. Selain itu, belum ada pengujian performa pada kondisi beban.
beban tinggi. Dan ini penting karena sistem informasi sekolah bisa diakses oleh ratusan pengguna secara bersamaan, terutama saat pengumuman nilai. Jurnal ketiganya sedikit berbeda pendekatannya, ditulis oleh Alfenandi dan Evely, dipublikasi di JTXIS, yaitu Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, volume 5, nomor 4 tahun 2023. Judulnya, Aplikasi Akademik berbasis website menggunakan metode Extreme Programming pada SMA Negeri 1 Belinyu. Permasalahan yang diangkat cukup spesifik dan relatable. Di SMA Negeri 1 Belinyu, guru harus merekap nilai siswa secara manual di Excel. Per mata pelajaran, setiap kali ada penilaian, bayangkan berapa waktu yang terbuang hanya untuk rekap data dan orang tua. Mereka hanya bisa mendapat informasi hasil belajar anaknya kalau datang langsung ke sekolah. Metode yang digunakan adalah Extreme Programming atau XP. Salah satu varian pendekatan agil, salah satu yang sangat iteratif. Proses pengembangannya berputar di antara tahap planning, desain, coding, dan testing. Secara berulang dengan kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan kebutuhan. Hasilnya adalah aplikasi web yang memudahkan siswa, guru, dan orang tua untuk mengakses nilai dan jadwal pelajaran secara daring. Kelemahannya karena XP mengutamakan kecepatan dan komunikasi tatap muka, dokumentasi pengembangannya cenderung kurang lengkap, dan sistem ini juga belum terintegrasi dengan platform e-learning atau absensi digital. Jurnal keempat ditulis oleh MPI Surya dan H. Kurniawan dari Jurnal Minfo Polgan, volume 13 nomor 1 tahun 2024. Judulnya yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web Menggunakan Metode Agil pada SD 056001 Karangrejo. Nah, ini menarik. Konteksnya berbeda dengan 3 jurnal sebelumnya yang semuanya berfokus pada SMK atau SMA. Jurnal ini mengkaji sekolah dasar negeri. Di lingkungan yang relatif kecil, metode yang digunakan adalah agil. Secara umum, pendekatan iteratif dan incremental dengan sprint pendek. Kolaborasi intens bersama pengguna dan fleksibilitasnya tinggi. Jadi hasilnya adalah website sekolah yang menyediakan informasi data guru, data siswa, absensi, jadwal, dan nilai. Pengujian menunjukkan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Tapi kelemahannya cukup jelas. Ruang lingkupnya masih sangat terbatas, hanya satu sekolah dasar kecil. Belum ada modul keuangan, belum ada fitur komunikasi guru dengan orang tua, dan yang paling penting, skalabilitasnya ke institusi yang lebih besar belum diuji sama sekali. Dan jurnal kelima ditulis oleh A. Setiawan, S. Samsuri, dan D. Alita yang dipublikasi di Jatika, Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak, volume 4 nomor 1 tahun 2023. Judulnya Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik SMK Taman Siswa 1 Tanjung Karang Berbasis Web. Latar belakangnya konsisten dengan pola yang sudah kita lihat, pengelolaan data akademik yang masih manual dan tidak terintegrasi, mencakup data siswa, jadwal, dan nilai. Akibatnya, administrasi lebih lambat dan inkonsistensi data lebih mudah terjadi. Metode yang digunakan adalah waterfall. Dengan pemodelan UML, mencakup analisis kebutuhan perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Hasilnya adalah sistem yang berhasil mengintegrasikan data siswa, jadwal, dan nilai dalam satu platform web. Kelemahannya serupa dengan beberapa jurnal sebelumnya. Sistem ini dibuat khusus untuk satu sekolah, jadi tidak bisa langsung diterapkan di tempat lain tanpa penyesuaian, dan fitur notifikasi serta komunikasi dengan orang tua masih belum ada. Baik, sekarang kalau kita tarik ke belakang dan lihat kelima jurnal itu tadi secara keseluruhan, ada beberapa hal menarik yang bisa kita simpulkan. Pertama, soal metodologi dari 5 penelitian
ada yang pakai waterfall, RAD, XP, dan Agile. Tidak ada satupun metode yang dominan. Ini menunjukkan bahwa pemilihan metode sangat bergantung pada konteks dan kebutuhan institusi. Tidak ada solusi tunggal yang berlaku universal. Yang kedua, soal fitur. Hampir semua sistem punya modul inti yang sama, data siswa, nilai, absensi, jadwal. Tapi, fitur-fitur yang lebih canggih seperti notifikasi otomatis ke orang tua, analitik prediktif untuk memantau prestasi siswa, atau integrasi dengan e-learning, hampir tidak ada yang satupun yang menyentuh area itu. Ketiga, soal skalabilitas. Semua sistem dikembangkan untuk satu institusi spesifik tanpa pengujian pada kondisi pengguna besar. Ini adalah celah yang cukup serius dari sudut pandang praktis. Dan yang keempat, soal pengujian kepuasan pengguna. Sebagian besar hanya menggunakan black box testing untuk memastikan fungsi berjalan, tapi tidak ada yang mengukur seberapa puas pengguna secara terstruktur. Nah, dari sinilah muncul research gap yang ingin saya jawab dengan jurnal usulan saya. Ada 3 celah utama. Belum ada penelitian yang menggunakan metode prototype secara eksplisit. Belum ada cakupan modul yang benar-benar komprehensif disertai pengujian kepuasan pengguna yang terukur, dan belum ada yang serius mengangkat isu skalabilitas. Berdasarkan celah-celah itulah, saya mengajukan jurnal usulan dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Menggunakan Metode Prototype untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Data Akademik di Sekolah Menengah. Latar belakangnya menjawab kondisi real yang masih banyak terjadi. Banyak SMA dan SMK di Indonesia yang mengelola data akademiknya, jadwal nilai, absensi, bahkan pembayaran secara manual atau dengan aplikasi. Aplikasi yang tidak saling berhubung, akibatnya terjadi keterlambatan informasi, inkonsistensi data, dan beban administratif yang tidak perlu. Metode yang saya pilih adalah prototype, dan ini yang membedakan jurnal saya dari kelima jurnal sebelumnya. Prototype adalah pendekatan di mana pengguna dilibatkan sejak sangat awal. Kita buat dulu prototipe kasar, pengguna evaluasi. Kita perbaiki, evaluasi lagi, dan begitu seterusnya secara iteratif sampai sistem finali benar-benar sesuai kebutuhan. Ini sangat cocok untuk konteks pendidikan, di mana kebutuhan pengguna sering berubah atau berkembang selama proses pengembangan. Sistem yang dapat dihasilkan mencakup 5 judul utama: manajemen siswa, jadwal pelajaran, penilaian, absensi, dan laporan akademik, semua dalam satu platform terintegrasi. Dari sisi pengujian, black box testing menunjukkan seluruh fungsi berjalan dengan baik, dan yang lebih penting, tingkat kepuasan pengguna mencapai 87%. Berdasarkan kuesioner terstruktur, angka ini menjadi bukti bahwa pendekatan yang berpusat pada pengguna seperti prototipe memang menghasilkan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Tentu saja, saya juga mengakui keterbatasan penelitian ini secara jujur. Pertama, sistem belum dilengkapi notifikasi otomatis ke orang tua, WhatsApp atau SMS. Kedua, belum diuji pada skala lebih dari 500 pengguna bersamaan. Dan ketiga, fitur analitik prediktif untuk memantau tren prestasi siswa belum tersedia. Ini saya rekomendasikan sebagai agenda penelitian lanjutan. Jadi, kalau kita simpulkan semuanya, kelima jurnal yang sudah kita bahas menunjukkan bahwa penelitian sistem informasi akademik di Indonesia terus berkembang dan sudah cukup variatif dari sisi metodologi, tapi masih ada ruang yang cukup besar untuk inovasi, terutama dalam hal integrasi fitur yang lebih lengkap, pengujian kepuasan, terus pengguna yang lebih terstruktur, dan pengujian skalabilitas yang lebih baik. Jurnal usulan saya hadir untuk menjawab sebagian dari celah itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.